Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Oke, tema hari ini adalah tanda dia jodohmu ya, atau ciri-ciri jodoh kamu. Jodoh ini dalam tanda kutip ya, jodoh bersahabat ya, atau jodoh pasangan. Kamu bisa menyesuaikan saja karena kita kan bersahabat ataupun berjodoh, hubungan itu kan kita nggak tahu ya. Jadi selama dia berjodoh denganmu atau tanda-tanda ini berarti dia jodoh kamu. Ini orang baik, orang yang patut kamu jaga ya. Jangan sampai semesta ambil ya, entah ambil ini dalam tanda kutip ya, entah karena tugas dia pergi ataupun berpisah secara teritorial ya, ataupun mungkin dipanggil Tuhan. Ini contoh ya. Akhirnya kamu menyesal karena kamu tidak menjaga orang baik ini. Ini saya bikin terkhusus untuk dirimu. Jadi nanti saya bikin per zodiak, tetapi ini secara umum ya. Jadi ini khusus untuk kalian. Materinya semua sama, tetapi nanti saya bikin per zodiak. Dan ada yang bilang, "Kak Ica, ini kok sama?" Karena ini kan umum ya. Ciri-cirinya semua per setiap zodiak itu sama. Tetapi ini terkhusus buat kalian yang mendengarkan, bukan per zodiak ya. Tapi karena saya terpanggil secara jiwa untuk buat nanti kontennya per zodiak. Kenapa? Karena kalau per zodiak banyak yang mendengarkan ya, sehingga ya itu saya terpanggil secara jiwa untuk per zodiak. Tetapi ini bukan per zodiak, tetapi ke pribadi kamu yang mendengarkan. Ingat, yang ada pada dirimu, kondisi kamu ada di channel ini, bukan saya yang memanggil, tetapi semesta yang menuntunmu. Sehingga ini adalah pesan untuk kamu, terkhusus untuk kamu yang mendengarkan readingan ini ya. Spesial buat dirimu, dengarkanlah nasihat semesta untuk dirimu, dimana inilah ciri-ciri jodoh kamu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, tema kita ini adalah tanda bahwa dia jodohmu ya. Jadi kira-kira apa tanda-tanda yang semesta kasih tahu ya, bahwa inilah orang yang tepat atau inilah jodohmu gitu ya. Di sini ya sebenarnya nggak terlalu susah ya. Cuman terkadang kita yang nggak peka. Bahkan kita lebih mencari orang di luar sana ya, padahal kita nggak tahu bahwa ternyata jodoh kita ini nggak jauh-jauh, mungkin teman kita ataupun mungkin apa dibilangnya, ya sahabat kecil, teman kecil, atau tetangga, atau teman sebangku waktu sekolah dulu ya itu, atau teman kerja, kita nggak tahu ya. Tetapi kita nggak fokus pada orang-orang di sekeliling, karena kita terlalu terfokus pada orang-orang di luar sana yang jauh nggak kelihatan ya. Jadi tanda-tanda dia jodohmu ya, tanda-tanda jodoh ini dalam tanda kutip ya. Jodoh ini kan berarti care, nyaman ya, baru bisa bersamamu, lama-lama betah bersamamu, entah dalam hubungan, entah dalam pertemanan ya. Jadi kita bicara pertemanan dalam berjodoh, pertemanan, karena banyak orang yang berteman asal teman, tidak berjodoh, artinya tidak care, tidak sepaham ya. Jadi kalau ini ada di
ciri-cirinya ini berarti kamu, tanda-tandanya kamu berjodoh. Orang ini baik, orang ini yang pantas kamu perjuangkan. Seperti gitu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu tentang jodoh? Ya, jodoh ini kan berarti bukan hanya pasangan ya. Ini secara umum, secara kompleks ya, untukmu. Jadi jangan sia-siakan orang ini. Ya, karena ini orang baik yang bisa membuatmu nyaman, membuatmu happy ya. Kita lihat ya, berikan energimu sesuai kartunya sambil fokus pada kartu ya, berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah tanda-tanda dari jodohmu, entah jodoh pasangan ataukah jodoh dalam hal apapun, terutama dalam pertemanan atau persahabatan ya. Karena ada beberapa jodoh itu kan cuman ini ya, cuma kita nggak tahu jodoh kita, entah besok, lusa, tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau selamanya. Jadi sayangilah orang-orang yang berjodoh denganmu saat ini ya. Jadi tema kita jodoh, ciri-ciri atau tanda-tanda dia jodohmu ya, bukan jodoh hanya sekedar langsung nikah ya diaminkan langsung nikah, tetapi kamu lihat bahwa oh ternyata yang bisa sampai langsung nikah tuh, oh ternyata dia ciri-cirinya kayak gini. Nah itu yang bisa pantas kamu perjuangkan, bukan malah mencari orang yang menyanyiakan kamu ya. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada The Tower. Jadi The Tower ini saling mencari ya, saling mencari ini artinya dia merasa nyaman bersamamu. Kalau tidak bersamamu tuh dia nggak nyaman, dia akan mencari ya, seolah-olah kamu tuh kemana ya, kayak hidupku nggak lengkap tanpa kamu, kan ada seperti gitu, entah pertemanan entah pasangan. Jadi serasa, atau kamu yang merasa hidup kamu tuh tidak lengkap tanpa dirinya ya, serasa kalau tanpa dirinya, serasa kamu jatuh gitu ya. Ibaratkan kita di menara ya, tiba-tiba tersambar petir, akhirnya kalian berpisah ya, anggap aja hancur, menara yang hancur ya, kalau tanpa dirinya ya, dimana kamu merasa lengkap kalau dia berada di sampingmu, kamu merasa nyaman, ataupun dirinya, bukan berarti dirimu saja ya, tetapi dari kedua belah pihak. Nah itu, jadi tanda pertama adalah kamu merasa lengkap bersamanya ya. Merasa lengkap, nggak tahu kenapa ya, kok biasa aja, dia kayaknya punya banyak kekurangan Kak Ica, tetapi saya merasa nyaman aja. Nah ada yang seperti gitu kan, pokoknya care aja, nyaman aja, nyambung aja gitu. Serasa kayak kalau dia nggak ada saya cari, dan sebaliknya kalau saya nggak ada dia cari saya. Nah itu jangan sia-siakan, karena dia menginginkan dirimu, kamu menginginkan dirinya, sama ya. Jadi kamu menginginkan dan dia menginginkanmu juga, bukan salah satu bercintanya bertepuk sebelah tangan. Itu hubungan toksik itu ya, jadi harus bisa dipahami. Jadi untuk tanda pertama adalah merasa lengkap bersamanya. Oke, yang kedua, di sini ada The Chariot ya. Kamu tuh merasa bahwa kamu tuh cocok dari hobi, dari minat, dari kenyamanan ya, dan kalau dibilang ya. Jadi yang kedua di sini, kamu mempunyai tanda bahwa kamu mempunyai karakter yang sama ya, dimana ya seperti ada pepatah mengatakan jodoh adalah cerminan dari dirimu sendiri ya. Jadi kamu merasa bahwa kamu nyaman ya, kadang-kadang kan teman sejati seperti gitu, dan teman hidup ya seperti gitu. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok pasanganku cuek ya karena kamu cuek juga. Nah ini contohnya ya, kalau seandainya kamu sudah berkeluarga ya, tapi kamu mendengarkan ini, berarti ya itu cerminan dirimu. Kok dia egois? Karena kamu juga egois gitu ya. Ataupun mungkin teman kamu datang ya ke kamu merasa bahwa kok dia ada sesuatu yang kurang bagus atau ada yang bagus. Nah itu cerminan dirimu ya. Karakter yang sama denganmu, karena sevibrasi, satu jalan, satu tujuan ya. Ini ibaratkan ada The Chariot ya, ada dua singa, hitam dan putih, tapi ujung-ujungnya adalah cerminan dirimu, dimana dalam kepribadian kamu, entah baik atau buruknya kamu, dimana ya dia sama seperti gitu juga. Jadi kamu bisa melihat cerminan dirimu dari dirinya ya.
Makanya ada yang kalau dibilang, ih saya kok care ya sama dia, saya lebih senang ya nyaman bersama dia. Makanya kalau kita mau mencari jodoh kita dalam tanda kutip pasangan, carilah dulu dari pertemanan, bukan hanya asal comot sana ya, tiba-tiba ujung-ujungnya putus. Supaya kamu bisa tetap up, carilah dulu dari pertemanan supaya kamu bisa membangun chemistry dari pertemanan, dan akhirnya kamu tidak perlu drama lagi dalam percintaan gitu ya. Jadi untuk tanda kedua adalah karakter kamu yang sama dengan dirinya ya. Oke, yang ketiga kita lihat di mana di sini ada Ace of Cups. Ace of Cups ini adalah serasa semesta berpihak pada kamu, berpihak pada kalian ya. Nyaman aja, kan ada beberapa orang bilang itu hokian ya, jadi pasangan itu hoki ya, jadi dia jodohmu itu adalah hoki ya. Kalau macam contoh kayak Ica, dia jodoh tapi sudah cerai, berarti ya jodoh kamu sampai di situ. Karena kita kan bicara tentang jodoh ini artinya kita nggak tahu jodoh kita sampai kapan. Jodoh besok, lusa, 10 tahun atau 20 tahun ujung-ujungnya ada yang cerai atau mungkin selamanya, kita nggak tahu. Tetapi selama dia ini masih sejalan sevibrasi dengan dirimu, berarti dia jodohmu. Entah dalam pertemanan ataupun dalam hubungan. Ya, karena kita bicara tentang jodoh entah apapun ya, tetapi selama sevibrasi, selama nyambung itu jodohmu. Ya, dimana di sini kamu kalau dibilang di sini kan semesta berpihak kepada kalian ya, jadi kamu bisa merasakan atau melihat sesuatu yang mana lancar gitu, yang mana semuanya dimuluskan jalan dari semesta. Kan ada orang bilang, saya pacaran sama dia udah 5 tahun tapi nggak dapat restu, kok susah banget ya bisa untuk ke nikah, kok rezekinya nggak ada ya, kok seret ya. Itu berarti bukan jodoh. Itu satu tanda bahwa kamu bukan itu bukan jodohmu. Kenapa? Karena capek, kayak ibaratkan ini kok jalan ini mendaki terus ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa saya biasa-biasa aja kok, tapi kok tiba-tiba dia lamaran diterima, terus tiba-tiba ada saja bantuan, kalau kita nggak ada uang ada saja bantuan ya, ataupun mungkin rezeki kita bertambah. Nah itu, jadi ada jalannya yang semesta muluskan ya. Ataupun mungkin kalau kamu dalam bisnis ya, jodoh dalam hal pertemanan atau bisnis, kok untungnya banyak ya, dia bisa mendukung kamu, bisa membuat kamu nyaman. Nah itu jodoh ya, berarti itu kamu, peruntungan kamu bagus dengan dia ya, hoki kamu berpasangan dengan dia tuh hoki gitu ya. Karena kita juga kalau kita mencari relasi bisnis itu jangan asal-asal comot-comot ya, apalagi kalau kita bicara tentang hubungan pernikahan, itu jangan juga comot-comot ya. Kita lihat dulu sevibrasi tidak, seenergi tidak, jangan sampai mengkamuflase atau hanya memanfaatkan. Nah, jadi seperti gitu ya. Jadi ketiga itu adalah dimana semesta berpihak kepada kamu, dimuluskan jalanmu, selalu saja ada pertolongan atau berhasil sampai di tempat tujuan, seperti gitu ya. Pokoknya baik ya, terbuka jalan lebar untuk kalian berdua. Oke, berikutnya kita lihat Knight of Pentacles. Knight of Pentacles di sini saling menerima ya. Jadi artinya di sini kamu berjuang, dia pun berjuang ya. Entah berjuang dalam hal apapun ya, entah keuangan, entah tenaga, entah pikiran ya, kerendahan hati. Nah ini ya, jadi saling menerima kondisi satu sama lain, entah dari kondisi terpuruk ataukah kondisi bahagia, atau kondisi tidak kondisi jatuh ataupun kondisi ada di atas ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kondisi saya sekarang lagi tertekan, dia ada di sampingmu, berarti dia orang baik, perjuangkanlah dia. Tetapi kalau pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa dan dia pergi, berarti itu orang modus ya, hanya mau ingin enaknya doang ya, bukan karena dari hati, bukan menginginkan kamu dari jiwa, tetapi karena dari uangmu, karena kestabilan. Ini contoh ya. Jadi kalau kamu kondisinya terpuruk ya, dan dia ada di sampingmu, berarti itu orang-orang tulus. Perjuangkanlah mereka yang kondisi kamu lagi terpuruk, mereka masih ada bersamamu ya. Jadi kamu bisa menerima kondisi dia pun sama ya. Kamu bisa menerima kondisi dia baik buruknya, dia pun sama menerima kondisi kamu baik buruk. Itu orang yang patut kamu perjuangkan, karena itu orang-orang baik, orang-orang tulus untukmu ya. Oke, berikutnya apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu, di mana tanda berikut ya.
Nine of Pentacles. Di sini Nine of Pentacles adalah dimana kalian tetap bersama walau suka dan duka. Ya tadi saya bilang ya, ada kondisi tidak pernah merasa bosan, walaupun mungkin kondisinya ada beberapa yang saya lihat di sini, kok dia suka minta-minta saya terus ya, datang walaupun tidak bikin apa-apa. Kan ada yang rasa kangennya berlebihan ya, itu berarti dia takut kehilangan kamu, ataupun mungkin ada yang merasa overprotective ya, berarti sebenarnya itu karena saking takutnya atau ada trauma akhirnya membuat dia takut kehilanganmu. Nah ini jadi dia merasa tidak pernah bosan bersamamu dan nyaman bersamamu. Kamu pun juga sama. Jadi ini ada kedua belah pihak ya. Kamu juga nyaman bersamanya, dia pun nyaman bersamamu. Kamu tidak bosan bersamanya, walaupun hanya diam, walaupun hanya duduk, walaupun berjam-jam nggak tahu bicara apa, seolah-olah waktu ini kayak ya pokoknya nggak bosan aja. Kan ada orang bilang, ih kok dia duduk berjam-jam nggak bosan ya, cerita apa aja tuh ya. Ya pokoknya nyaman aja berlama-lama dengan dirinya. Nah itu berarti itu jodohmu ya. Dia nyaman bersamamu, kamu bisa bertukar pikiran, bisa sharing ya. Nah itu bagus ya, apalagi kalau ini pasanganmu ya, itu lebih bagus lagi. Kamu bisa curhat, mencari solusi. Kan banyak pasangan yang nggak mau mendengarkan pasangannya ya, seolah-olah bilang cerewet. Padahal pasangannya lagi ingin curhat masalah atau ya cari solusi seperti gitu. Jadi kalau kamu merasa nyaman bersamanya, tidak bosan terhadapnya, ya itu tanda-tanda. Dan dia pun sama, dia juga nyaman bersamamu ya, tanda-tanda kamu berjodoh. Karena jodoh itu adalah chemistry ya, sama-sama saling bahagia, sama-sama saling membutuhkan, sama-sama pun saling memberi ya. Dan terakhir kita lihat di sini ada Ace of Sword ya. Oke. Ya. Di sini di mana Ace of Sword ini adalah punya pandangan atau tujuan hidup yang sama. Artinya sama-sama mau berjuang gitu. Oh, saya mau nikah. Oke, kita berjuang untuk nikah. Bukan aduh, saya masih mau ingin sekolah, saya masih ingin mau happy. Satunya sudah kebelet nikah, satunya belum ada uang, belum. Kalau memang dia mau nikah, kamu mau nikah? Iya, saya mau nikah. Oke, kita kurangnya apa? Dibicarakan, ya. Oh, kurang duit. Oke, kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan uang dan kita kumpulkan untuk bisa ke pernikahan. Komitmen. Ya, jadi mental pejuang untuk berjuang demi cinta kalian bersama. Bukan satu berjuang, satu nggak berjuang. Itu namanya pincang. Ujung-ujungnya itu namanya toksik ya. Hubungan tidak baik ya. Dalam hubungan itu percuma juga kalau kita pasangan toksik ya. Itu berarti sudah membuat pasangannya sendiri kelelahan. Jadi kalau kamu merasa bahwa oh kita ini bukan bersaing, tetapi kita ini partner. Nah, kalau kamu merasa partner, ada kerjasama dalam dirimu, berarti itu yang terbaik untukmu. Orang-orang ini yang terbaik, ya. Entah dalam meraih impian atau kalau di karir, ya ada partner yang seperti gitu. Jadi kompak. Begitupun dalam hubungan berumah tangga, kompak. Nah ini, jadi kalau dia kompak, ya itu berarti kamu nyaman. Dia ciri-ciri jodohmu. Ya karena kita nggak tahu, terkadang kita merasa cari jauh ya jodoh yang mana, ujung-ujung nggak cocok, putus lagi. Padahal kamu nggak lihat di sekeliling kamu yang memang betul-betul ada di sekeliling kamu yang sudah tahu kamu, sudah nyaman bersamamu, tapi kamu nggak ngeh gitu. Ya jadi makanya tadi saya bilang carilah orang-orang yang memang mengerti akan dirimu, di mana mengenali dia dari pertemanan dulu, dari persahabatan dulu, supaya tidak ada drama ya. Jadi seperti itu ya tanda-tanda atau jodohmu ya, entah jodoh di pertemanan, entah jodoh di percintaan ya, atau jodoh di partner bisnis atau teman kerja ya. Nah ini kamu bisa menyesuaikan saja. Jadi siapakah mereka ya, kamu yang menentukan gitu ya. Jadi tapi ini lebih dominan sih ke pasangan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan. Dimana saya baca lagi ya, yang pertama kamu merasa lengkap ya kalau bersama dengan dirinya ya, merasa bahwa kalau tidak ada dia tuh seolah-olah hampa gitu ya. Ya nyaman aja bersamanya ya. Terus kamu juga merasa dirimu tuh sama seperti dia, satu visi, satu misi, dan bisa merasakan sesuatu ya.
dimana semesta berpihak pada kalian, semua lancar, semua dimudahkan ya. Kamu bisa saling memberi juga, saling menerima juga, dan tidak pernah bosan berlama-lama dengan dirinya, dan punya pandangan hidup atau sama-sama mau berjuang untuk masa depan kalian gitu ya. Jadi itu salah satu, bukan salah satu sih, ada berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Masih banyak tanda-tanda lainnya, tetapi di sini yang semesta kasih adalah 6 tanda bahwa dia jodoh kamu ya. Semoga itu ada di kamu, atau ciri-ciri orang itu berarti orang itulah jodohmu saat ini. Jaga dia, karena kita tidak tahu jodoh kita sampai kapan. Jangan sampai kalian sudah tidak berjodoh dan akhirnya ada penyesalan di hari esok. Seperti gitu ya, karena ya kamu tidak peka terhadap insting atau berkat semesta. Ingat, semesta itu akan memberikan orang sesuai cerminanmu. Jadi kalau kamu sekarang kondisinya lagi terpuruk ataupun lagi emosi, pasti kamu akan mendapatkan orang yang emosi. Jadi berbuatlah baik supaya kamu mendapatkan jodoh yang baik gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.